Jejak di sawah dan ronda yang tak pernah pulang. Kentongan itu berhenti bukan karena dipukul, tapi seolah ditelan malam. Aku masih berdiri di ambang pintu. Tubuhku kaku, bayangan tinggi di tengah sawah itu tak lagi menoleh. Ia hanya berdiri diam, seperti patung hitam yang menyatu dengan gelap. Masuk, tutup pintunya. Suara Pak Wiryo terdengar gemetar dari belakangku. Tangannya menarik lenganku dengan kasar, lalu menutup pintu keras-keras. Brak! Rumah kembali sunyi, terlalu sunyi. Pak Wiryo mengunci pintu jendela, bahkan celah angin ditutup kain lusuh. Lalu ia duduk bersila di lantai, memejamkan mata sambil komat kamit membaca doa. Aku masih mencoba menertawakan semuanya, tapi tenggorokanku kering. Pak, barusan itu apa? Pak Wiryo membuka mata, tatapannya kosong. Itu bukan siapa-siapa, katanya. Makanya kami sembunyi. Aku terdiam. Jejak yang tidak hilang. Pagi datang tanpa suara. Ayam berkokok. Kabut masih menggantung rendah. Aku keluar rumah dengan perasaan tak nyaman. Desa kembali tanpa normal. Lampu menyala. Orang-orang berjalan seperti biasa. Tapi ada yang salah. Di jalan tanah depan rumah Pak Wiryo terlihat bekas jejak kaki. Besar, panjang, bukan jejak manusia. Jejak itu mengarah ke sawah dan berhenti tepat di tempat aku melihat bayangan semalam. Aku jongkok menyentuh tanahnya. Masih basah, masih hangat. Seorang ibu-ibu lewat. Wajahnya langsung pucat saat melihatku di sana. Mas, jangan di situ, katanya pelan. Kenapa, Bu? Ia menelan ludah. Itu jalurnya ronda. Ronda malam yang berkurang satu. Siang harinya aku duduk di warung kecil dekat balai desa. Beberapa pria berkumpul. Wajah mereka tegang. Aku mendengar satu nama disebut berulang kali. Pak Sastro belum pulang. Aku mendekat. Pak Sastro siapa ya? Seorang pria menoleh. Matanya merah. Petugas ronda tadi malam. Giliran dia jaga kentongan. Jantungku berdegup lebih kencang. Belum pulang sejak jam 12. Tak ada yang menjawab. Seorang kakek hanya berbisik lirih. Sudah 3 kali kejadian begini. Pengakuan yang terlambat. Malam kedua Pak Wiryo akhirnya bicara. Kami duduk di ruang tamu, hanya diterangi lampu minyak.
Dulu, katanya pelan, desa ini pernah melakukan perjanjian. Aku menahan nafas. Setiap malam tertentu kami harus memukul kentongan, bukan untuk ronda, tapi untuk memberi tanda. Tanda apa? Pak Wiryo menatapku, matanya basah. Tanda bahwa manusia sudah masuk rumah dan tidak mengganggu mereka yang lewat. Aku merinding. Mereka siapa, Pak? Pak Wiryo menjawab dengan suara hampir tak terdengar. Penunggu sawah yang dulu kami bangunkan dan sekarang menagih. Tiba-tiba, tok, 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 kentongan berbunyi lagi. Jam dinding menunjukkan 11.58. Pak Wiryo langsung berdiri. Kalau kau mau selamat, katanya menatapku tajam, jangan lihat keluar malam ini. Tapi entah kenapa, aku justru ingin melihat karena dari luar rumah terdengar langkah-langkah kaki menyeret dan suara seseorang berbisik. Kentongannya belum cukup. Lampu minyak padam, rumah gelap, dan dari balik jendela aku melihat siluet seseorang memegang kentongan. Wajahnya menoleh perlahan. Itu wajah Pak Sastro, tapi matanya hitam seluruhnya.